Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Manipri Luka. Seperti biasa, di kesempatan hari ini kita akan membahas suatu hal yang sering terjadi dalam proses perawatan luka, yaitu mengenai pendarahan. Banyak sekali dari para pemirsa sekalian yang menanyakan kepada saya seputar permasalahan luka yang terjadi, yaitu pendarahan. Dan sebenarnya hal ini memang harus kita perhatikan karena resiko tinggi terjadi pendarahan itu dapat menghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Dan apakah dari para pemirsa semuanya tahu penyebab terjadinya pendarahan tersebut? Dan bagaimana solusinya apabila luka yang sedang kita rawat terjadi pendarahan? Karena tidak semua dari para pemirsa ini memutuskan untuk merawat lukanya ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, ataupun ke tenaga medis yang sudah ahli dalam perawatan luka. Ya, banyak sekali yang memutuskan untuk merawat lukanya secara mandiri, walaupun luka tersebut memang sudah parah. Luka akut maupun luka kronis ya, di mana tidak semua memang dari masyarakat kita ya memutuskan untuk merawat lukanya di fasilitas kesehatan. Dan di kesempatan hari ini saya akan memberikan edukasi mengenai bagaimana langkah-langkah cara mencegah pendarahan dan juga sebenarnya penyebab terjadinya pendarahan ini ada di mana ya. Disebabkan oleh apa dan apakah semua luka bisa terjadi pendarahan. Maka dari itu ini dia di channel Mantri Luka saya akan menjelaskan hal tersebut. Oke, silakan simak video ini hingga selesai ya tentang penyebab dan juga solusi apabila luka yang sedang kita rawat terjadi pendarahan. Para pemirsa sekalian, sebenarnya ya menurut pengalaman dan juga yang sering terjadi di lapangan, ada 3 hal penyebab terjadinya pendarahan pada luka. Oke, yang pertama yaitu terjadinya trauma pada luka. Trauma di sini maksudnya adalah di mana ya saat kita terjadi luka ya menutup lukanya dengan baik, hanya saja ada faktor-faktor lain sehingga ya terjadi trauma pada luka yang mengakibatkan pendarahan. Contohnya adalah tanpa disengaja saat kita beraktivitas ya luka yang sedang kita alami ya terkena benturan ya biasanya terbentur kaki meja ataupun kena tendang oleh anaknya gitu kan sehingga terjadi pendarahan. Ataupun saat dibuat aktivitas ya, karena memang aktivitas ini sering memicu terjadinya pendarahan dan juga bengkak pada kaki. Apalagi ya pasien mengalami luka diabetes mellitus ataupun luka-luka kronis yang lain. Sehingga silakan lebih dihati-hati dalam beraktivitas. Ataupun ada pasien yang sudah memberikan terapi dengan baik, hanya saja saat dibuat aktivitas ternyata terjadi pendarahan. Nah, itu erat kaitannya dengan penyebab yang kedua, yaitu adalah dalam manajemen ataupun memilih balutan yang tepat untuk lukanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memilih balutan merupakan suatu hal yang penting untuk kita agar nantinya terhindar dari yang namanya pendarahan. Contohnya adalah di mana saat kita merawat luka ya hanya diberikan kasa ya hanya salep dan juga kasa terus difiksasi dengan perban gulung itu berpotensi terjadinya friksi antara jaringan luka ya dengan kasa yang sudah kita aplikasikan. Apalagi luka tersebut sudah berwarna dasar merah. Nah, kenapa? Karena apabila luka tersebut sudah berwarna merah, maka memang biasanya mudah sekali terjadi pendarahan dan juga apabila kita salah dalam memilih
balutan ataupun perban yang kita aplikasikan, maka yang terjadi adalah friksi ataupun jaringan luka tadi kegesek ya antara jaringan luka dengan kasa yang kita aplikasikan. Sehingga apa? Sehingga gesekan tersebut mengakibatkan pendarahan pada luka. Apalagi ditambah dengan luka yang besar dan banyak mengeluarkan cairan, dan itu memang akan lebih banyak lagi keluar pendarahannya. Oke, itu dia yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah secara metabolisme, ya, di mana memang saat pasien-pasien dengan luka akut maupun luka kronis, dan ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami luka kronis secara metabolisme, yaitu adalah menurunnya hemoglobin dalam darah pasien. Nah, banyak sekali, dan mungkin rekan sejawat juga tahu bagaimana saat merawat pasien dengan kondisi HB-nya turun, yang terjadi saat kita melakukan pencucian pada luka ataupun sedang membuang jaringan mati, itu mudah sekali terjadi pendarahan, di mana memang ditandai biasanya jaringan lukanya agak sedikit pucat ya, dan juga pasien merasakan lemas ataupun mudah sekali pusing ya. Dan itu silakan sarankan pasien untuk cek darah lengkap agar bisa memastikan apakah hemoglobin dalam darah dalam kondisi normal atau kondisinya sudah mulai menurun. Dan apabila mudah sekali terjadi pendarahan, itu jangan dipaksakan dilakukan debridement. Jadi cukup hanya mencuci dan memberikan terapi yang tepat. Ya, itu dia penyebab-penyebab yang sering terjadi dalam proses perawatan luka yang mengakibatkan pendarahan. Mas Oye, dari ketiga penyebab tadi, mana yang lebih sering terjadi? Ya, menurut saya, dan saya lihat dalam proses perawatan luka, dalam sehari-harinya saya merawat luka, yang banyak terjadi adalah saat kita mengaplikasikan balutan yang kurang tepat ataupun pemilihan dressing yang kurang tepat, yang mengakibatkan terjadinya friksi ataupun gesekan antara dressing dan juga jaringan luka. Solusinya adalah di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang melolin dan juga foam dressing, di mana itu memang sangat baik sekali untuk apa? Untuk absorben ya. Tapi ada satu lagi ya dressing yang memang sering saya pakai, yaitu namanya adalah kalsium alginat. Kalsium alginat ini merupakan serat polisakarida ataupun serat rumput laut yang didesain khusus untuk dijadikan dressing sebagai agen hemostatik ataupun anti pendarahan saat kita merawat luka. Dan bentuknya memang seperti kapas ya. Saya belum bawa barangnya ini, tapi nanti mungkin saya akan menjelaskan secara detail nanti di salah satu video apa itu kalsium alginat, yang fungsinya adalah untuk menghentikan pendarahan. Dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Untuk mengaplikasikannya, yang pertama kita sudah mencuci ya, dan juga membuang jaringan mati bila perlu. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mengoleskan salepnya dulu. Ya, monggo silakan salep apapun. Lalu jangan langsung diberikan kasa, tapi aplikasikan dulu kalsium alginat ya. Baru kita boleh pakai kasa langsung ataupun memakai absorben seperti melolin ataupun foam dressing, lalu diplester dengan baik ataupun difiksasi dengan baik agar nantinya dapat terhindar dari trauma dan juga menghindari friksi antara kulit ya, jaringan luka ya pada kulit dengan dressing yang kita aplikasikan ya. Itu dia sedikit penjelasan saya bagaimana cara ya ataupun tips agar nantinya luka kita yang sedang dirawat secara mandiri ataupun oleh tenaga kesehatan dapat terhindar dari yang namanya pendarahan. Oke. Sekian dari saya, terima kasih, dan
Jangan lupa tonton video-video yang lainnya dan semoga video ini juga dapat bermanfaat untuk para pemirsa channel Mantri Luka. Like apabila suka, komen apabila ada hal-hal yang kurang jelas, share bagi yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update dari channel Mantri Luka. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka. Ingat, Mantri Luka.